Apa nih Pak? Ya. Bali Soldier Black Black Soldier Fly. Keren. 20% dari dana desa yaitu dana pusat diperuntukkan untuk Pas ini ngasilkan minyak setelah dikonsumsi oleh maggot. Pak Masa juga nyobain. Itu crunchy. Endorse guru gini ya, mangku Puro Deso, mangku Puro Dalem. Bali itu adalah bantu ayah akase, lindungi ibu pertiwi. Wih, Kecuali tidur, tapi tidur kadang mimpi maggot sih beli. tak kenal maka tak sayang. Persis. Dia itu satu keluarga sama lalat hijau sih. Mungkin saudara tiri Pak ya kayaknya. Generasi magot. Di sampingmu, diskusi sampai itu penting bagiku dan bagimu. Oke Nyamo, kita berjumpa lagi di podcast Di Sampingmu. Diskusi sampah itu penting bagiku dan juga bagimu. Di Pulau Nyamo, kali ini kita berjumpa tokoh-tokoh hebat yang peduli lingkungan, tidak hanya peduli tapi beraksi. Masih dalam tujuan kita bersama-sama belajar untuk pintar merasa, bukan merasa pintar. Dan usaha kita bersama-sama untuk berkontribusi positif terhadap lingkungan yang kita cintai ini. Oke, pada hari ini, episode ini kita kedatangan yang pertama ada Ibu Made Roti. Ini Bu Kabid kita, Ibu Kabid Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kabupaten Gianyar. Penapi gatra Ibu? Becik. Yang kedua kita kedatangan nih Suhu juga, Suhu Tiang di Gianyar, yang ganteng dan gagah perkasa. Beliau adalah Bapak Pasok. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Pasok. Yeay. Pak Pasok ini adalah seorang tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik juga founder Venus One Academy Tourism, yang kebetulan juga sangat peduli dengan lingkungan. Sepak terjang beliau sudah dari zaman dodol konsisten sampai hari ini mengawal lingkungan menjadi lebih baik di masa depan. Dan berikutnya juga yang ketiga niki yang sangat cantik, kita kehadiran the Queen of Maggot. Ada Ima dari Magi Farm. Luar biasa Ima, terima kasih waktunya. Ketiga narasumber sudah meluangkan waktu di Pulau Nyamo pada hari ini. Kita akan belajar banyak tentang lingkungan, pengelolaan sampah dari rumah tangga, dan juga akan ada pembahasan jenius tentang mekanisme model yang belum umum ini, tentang kehadiran sosok makhluk yang luar biasa hebatnya, namanya maggot. Banyak yang belum tahu mungkin maggot itu digadang-gadang dan dipercaya bahwa maggot adalah salah satu mesin pengelolaan sampah, tanda kutip ya, mesin pengelolaan sampah terbaik untuk saat ini yang ada di muka bumi, namanya maggot. Oke, kita akan mulai dulu dari narasumber pertama, yang dari yang paling sebelah kiri tiang Niki adalah Ibu Made Roti. Beliau juga intens ke masyarakat, terjun ke desa-desa. Nah, Ibu Tiang mau bertanya Niki, menurut Ibu mengapa sih pengurangan sampah ke TPA dan pengelolaan sampah berbasis pilah sampah itu dipandang perlu? Terima kasih Pak Nano. Kami memang itu jadi program prioritas di Kabupaten Gianyar, terutama saat Bapak kita udah dilantik, itu adalah menjadi prioritas utama di kabupaten. Kenapa kita harus mengurangi sampah, kalau bisa residu aja. Nah, itu yang sudah digerakkan dan digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar, yaitu dengan menerapkan Perbub nomor 76 tahun 2023, yaitu pemilahan sampah. Pemilahan sampah itu dari sumber yang kita lakukan sekarang, yang diarahkan oleh Bapak Bupati Gianyar, yaitu pemilahan sampah dari sumber, gunanya untuk mengurangi sampah ke TPA, sehingga di TPA itu jadi tidak menjadi masalah yang luar biasa. Selama ini yang terjadi adalah
bagaimana kita memindahkan masalah jadi masalah ke TPA, itu yang terjadi. Maka dari itu, maka pemerintah Kabupaten Gianyar itu mencetuskan Perbup yang nomor 76 tahun 2023, yaitu memilah sampah dari sumber. Sehingga penerapan itu tidak serta-merta Pak Nano kita bisa langsung jadi begitu saja. Itu perlu sosialisasi, edukasi ke masyarakat kita sehingga masyarakat kita menjadi sadar. Menjadi sadar bahwa penting sekali memilah sampah. Pada hari ini, sampai saat ini di Kabupaten Gianyar itu sudah berjalan dengan baik. Cuman kami tidak bisa menjadi semuanya baik, tapi terjadi di permukaan. Kalau di desa-desa kami sudah hampir 80% dari desa kami itu sudah memilah sampah dengan baik, yang dibawa ke TPA yaitu residunya. Oh, hanya residunya gitu. Residunya, karena kami di Kabupaten Gianyar dari 64 desa dan 6 kelurahan, 45 desa kelurahan sudah mempunyai TPS 3R. Sehingga pengelolaan sampah yang dari sumber itu diolah di TPS 3R, yaitu sampah organik dan sampah plastiknya. Sehingga TPS 3R punya kewajiban untuk membawa residunya ke TPA Temesi. Itu yang sudah kita lakukan, walaupun terjadi di beberapa sudut di Gianyar, di kota terutama, itu karena kekurangan kita masyarakat yang pendatang, terutama mereka yang tinggal di perumahan. Jadi itu sudah bisa kita atasi sampai saat ini, sudah bisa berkurang lah kejadiannya, tidak seperti baru kita terapkan Perbup itu. Gitu. Sehingga yang kita lakukan sekarang tetap sosialisasi. Tetap sosialisasi ke desa-desa atau ke perumahan-perumahan door to door. Dilakukan oleh dinas terkait untuk pemilahan itu, sehingga jadi pengangkutan itu sudah terjadwal. Sudah terjadwal, misalnya Senin, Rabu, Jumat organisasi, misalnya Kamis Sabtu plastik, dan yang lainnya itu residu. Sudah terjadi sampai dengan saat ini sudah tertib waktu gitu Pak. Nah, dari pemerintah Kabupaten Gianyar dilakukan hal-hal yang sudah dilakukan, yaitu mendukung terbentuknya TPS 3R, yaitu pengolahan sampah di TPS 3R. Bapak Bupati artinya memberi bantuan untuk pengelolaan TPS 3R, yaitu 300 juta per tahun dari BHP. Dari bagi hasil pajak itu langsung kita artinya dimasukkan di anggaran desa. Itu. Luar biasa program. Di samping itu, untuk penguatan ketahanan pangan ini, karena pengelolaan sampah itu akan terjadi endingnya itu adalah penguatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya. 20% dari dana desa, yaitu dana pusat, diperuntukkan untuk pengolahan ketahanan pangan. Ya, itu artinya pemerintah itu sudah sebenarnya sudah sangat care sekali dengan lingkungan gitu, dengan lingkungan. Sekarang tinggal kita yang di desa, kita dan kewajiban kita juga pemerintah desa untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya sampah, berapa pentingnya sampah bisa menjadi berkah, bisa menjadi sirkular ekonomi kalau kita itu lakukan. Kalau dipilah dan diolah. Ya, kalau kita pilah dan kita olah, seperti dengan Pak Pasa dan Bu Ima. Terus Pak Pasa ini saya ketemunya gini loh Pak. Dia kan warga kita di Gianyar. Terus dari sosialisasi dari salah satu kegiatan saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ada lomba TTG namanya, teknologi tepat guna. Berawal dari itu kita mendapat info bahwa Pak Pasa itu konsen banget dengan lingkungan. Jadi punya ide-ide untuk mengolah apapun bisa menjadi barang, bisa menjadi nilai ekonomi dari yang menjadi sampah, bisa menjadi nilai ekonomis yang tinggi. Kreatif gitu. Kreatif, buka kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan hotel, dengan restoran, bahkan dengan perguruan tinggi. Kreatif yang berdampak positif terhadap lingkungan, terhadap pengurangan sampah yang ke TPA. Nah, di masa depan nih Ibu, ke depannya
dengan Perbub niki kan tentunya akan menggerakkan desa-desa. Ya. Jadi menurut Ibu Bu Made, Bu Kabid, peran penting apa yang sekiranya akan diperlukan dikontribusikan oleh desa nih termasuk masyarakatnya demi tercapainya pengelolaan sampah yang lebih baik yang efektif. Tapi kira-kira peran pentingnya Bapak Ibu? Peran penting kita sebenarnya sederhana ya Pak Nano. Bagaimana bahwa kita menyadarkan mereka, mengedukasi mereka untuk memilah. Bahwa sampah yang dipilah itu memang betul-betul bermanfaat untuk lingkungan kita. Kembali ke kita lagi gitu kan, kembali ke kita lagi kalau kita olah. Jadi bermanfaat untuk menjadikan pupuk, menjadikan pakan ternak. Itu kan kembali kita daripada kita beli misalnya pakan ternak, beli sentrat dengan harga yang mahal. Bagaimana kita proses sendiri di rumah dengan kecil-kecilan. Dengan kewajiban kita selaku pemerintah desa mengedukasi mereka berapa manfaat yang mereka dapatkan dari pengolahan itu. Itu penting. Satu. Terus kita untuk menjadikan mereka wajib, ya tetap ada sanksi. Sanksi yang mereka harus diterima ya. Mereka harus terima sanksi yang tidak yang bagi yang mereka melanggar. Karena gini ya Pak Nano, kita di Kabupaten Gianyar ada beberapa desa itu sudah memiliki pararem dan perdes. Pararem untuk desa adat terkait dengan persampahan juga, pengelolaan persampahan, dan perdes yang di desa dinasnya. Itu sudah kita artinya sudah 80% juga itu sudah mereka memiliki itu tanpa ada TPS 3R, mereka sudah punya pararem. Artinya di masa ke depan itu memang wajib ya dibutuhkan peran serta sangat wajib desa, Manggala desa, banyak termasuk masyarakatnya demi tercapainya lingkungan lebih baik gitu ya, demi tercapainya lingkungan yang pararem bersih dan sampai sehat. Ada pararem itu keren begitu ya Bu. Iya. Kalau kurang nanti ditambah Bu, Made endorse guru gini ya, mangku pura deso, mangku pura dalam itu untuk baik. Karena gini Pak, untuk kita ada gitu. Kendala misalnya kayak di daerah pariwisata kita itu di Pliatan. Mereka itu kan tidak punya lahan untuk bikin TPS 3R. Jadinya Benese sama kepala desa punya ide dia untuk mengolah sampahnya itu membuat lubang biopori 1 juta lubang biopori di masyarakat desa Pliatan gitu. Masuk di rumah Nah, Niko sudah pakai sistem. Tempat umum. Kalau sudah harus panen, sudah ada notifikasi di AV-nya. Kalau misalnya di Pura Desa, Pura Pusah dan Pura Dalam kan ada biopori nih. Terus lagi di sampah yang canang-canang dan lainnya yang sudah dimasukkan di lubang biopori. Terus nanti itu kalau sudah waktunya panen ada notifikasi ke BUMDes, notifikasi ke yang bersangkutan, ke Perbekal, sarang ke Bendesa adat gitu. Jadi sudah tersistem ya polanya. Artinya kita Gianyar gudang seni gitu. Bagaimana kita bisa sampah juga kita buat bagaimana kita mengolah seperti mengolah seni gitu kan. Luar biasa Ibu Made Suksemo, dan karena pemerintah tidak bisa sendiri melakukan ini, dibutuhkan perangkat desa juga harus aktif, masyarakat harus tumbuh punya kesadarannya, karena tidak cukup bagi pemerintah dan di pemerintah aja yang bergerak dengan Perbub aja hanya akan jadi sekedar Perbub kalau nggak masyarakat juga ikut andil untuk bersama-sama kita gotong royong toh juga ini untuk kebaikan kita bersama. Nah, karena itu memandang penting mungkin ini juga di lembaga pendidikan untuk ikut bergerak juga nggih. Yang kita akan geser, izin Ibu untuk geser ke Bapak Wayan yang ganteng ini, Pak Yan Pasek Adi Putra, SS paling ganteng nggih. Nomor 2 setelah Magot. Betul sekali. Tetap ya. Jadi Pak Yan iki yang tahu karena beliau adalah tenaga pendidik di SMK dan juga di kampus LPK Venus. Jadi beliau sampai mengedukasi
mahasiswa dan murid-murid beliau untuk ikut bergerak gitu lah, membuat sistem yang bagi Tiang ngobrol-ngobrol tadi sih cantik dan jenius gerakannya, mengandung sekolah ekonomi juga yang dibilang Ibu Made tadi. Nah mungkin ke Pak Wayan, Pak Yan melihat seberapa penting sih pendidikan, lembaga pendidikan ini termasuk tenaga pendidiknya untuk hadir dalam isu pengelolaan sampah dan penyelamatan lingkungan ini. Terus Pak Yan. Suksma, Linano yang ganteng. Jadi ya seperti kita ketahui bahwa salah satu elemen dalam bernegara itu adalah elemen pendidikan. Pendidikan, ya. Nah kemudian terkait dengan isu lingkungan, pendidikan itu bagi Tiang dari kacamata Tiang seorang pendidik juga menganggap bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang memiliki masa paling besar. Masa paling besar yang bisa terkelola oleh sebuah sistem. Jadi masa yang akan bisa dikontrol oleh sebuah sistem yang namanya sistem pendidikan. Nah, yang dalam kacamata Tiang, bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman bahwa masalah sampah itu adalah masalah kita. Masalah kita itu adalah masalah siapapun yang terlibat di muka bumi ini untuk peduli terhadap sampah. Karena semua menghasilkan sampah. Karena semua menghasilkan sampah dalam proses berkehidupan ini. Nah, atas dasar berproses kita menghasilkan sampah, itu adalah tanggung jawab kita. Dan luar biasa pemerintah telah menyiapkan perda. Nah, yuk kita di dunia pendidikan sambut perda itu. Ya, sudah ada payung. Hukumnya jelas. Nah, dari kacamata Tiang, bagaimana mengimplementasikan teknik pengolahan sampah yang modern dengan melibatkan mikroorganisme yang amat kecil yang sejatinya sudah ada dari zaman dulu kala. Sepanjang ada manusia, di situ ada BSF, Black Soldier Fly. Sepanjang Black Soldier Fly. Dimanapun ada manusia pasti ada Black Soldier Fly. Dan ada maggot, karena itu adalah turunan berikutnya dari alat tentara hitam itu. Dan luar biasanya maggot ini sudah ada dari zaman dulu. Kalau dulu kita memiliki tebo, Linano. Nah, ketika para pengisir kita dulu pasti ngentung sampah lulu ke tebo. Ya, karena syukur dulu belum terkontaminasi oleh plastik. Jadi sampahnya kan sampah organik nih. Sampah organik itu akan terurai dengan sendirinya di tebo. Secara alamiah. Sing perlu dulung-dulungin, Bin. Plus ada maggot pasti di dalamnya bekerja. Baru kita sadari sekarang itu namanya maggot. Kalau dulu mungkin namanya ulat, patung, gitu kan. Nah, sehingga itu sebenarnya mengurai, dibantu oleh cacing tanah. Nah, sehingga dalam pendekatan Tiang di lembaga Tiang di dunia pendidikan Tiang kerjasamakan, kolaborasikan, bukan hanya bisnis saja berkolab, tapi maggot dan cacing tanah berkolaborasi nih dalam rangka menanggulangi, mengelola sampah dapur, baik itu dapur rumah tangga, dapur bisnis, industri, hotel, dan restoran, dikelola oleh maggot, sisa maggot namanya kasgot, diberikan kepada cacing untuk diolah jadi kompos lebih sempurna lagi, yang namanya permikompos. Baru tahu dia Niki maggot sama cacing bisa gotong royong sehebat itu ya, keren ya. Karena udah ditakdirkan sedemikian rupa. Berarti kompos yang dihasilkan hasil collab, keren. Collab itu, maggot dan cacing. Buatnya collab sama nanah itu. Artinya super jadinya gininya ya. Apa nama tadi Pak? Pupuknya. Karena kompos yang dihasilkan oleh cacing sudah menjadi unsur hara yang sempurna yang sudah dicerna dalam jangka waktu minimal sebulan lah. Dikonsumsi oleh cacing tersebut menjadi permikompos. Nah, kompos inilah yang akan membantu kalau di pekarangan Blinano yang asli ini dikasih dengan kompos cacing atau kascing, pasti tanamannya tumbuh subur dan organik loh. Nggak perlu kimia. Nah, maggotnya ini untuk siap nih kukuruyuk itu dan burung-burung berkicau itu kasih menjadi tumbuh sehat. Merdu suaranya dan dagingnya organik juga. Nah, karena protein maggot tuh katanya luar biasa ya. Proteinnya super protein. Ya, karena namanya ulat di mana-mana memiliki protein yang tinggi, ya. Kalau kita melihat bisnis ulat di pedagang pakan burung, itu ulat yang dijual. Benar yang lihat. Nah, sekarang udah mulai mereka minta maggot untuk dijadikan salah satu pelengkap di dagangan mereka. Nah, jadi ketika kita dekatkan teknik pengolahan sampah yang seperti ini kepada dunia pendidikan, kita injeksi kepada kurikulum. Semua bidang studi membahas tema isu sampah organik secara bersama-sama, mengangkat temanya adalah bagaimana mengolah sampah organik dengan melibatkan maggot.
Nah kalau Tiang umpamanya guru bahasa Inggris Inggris, nih, ya. bahasa Inggris. Tiang ngajak di minggu pertama umpamanya, yuk anak-anak buat teks narasi bagaimana pengolahan maggot di rumah tangga. Oke. Apa yang terjadi? Mereka akan searching tentang maggot. Pertama searching nih. Akhirnya mereka kepoin maggot nih. Bicara ada maggot nih, kepoin semua literatur, studi literatur. Akhirnya mereka bisa menarasikan. Menarasikan. Kedua nih, setelah kita analisis, mereka ngirim video nih. Karena Tiang dalam bahasa Inggris juga, maaf yang sedikit melebar, terjadi sedikit masalah dengan artificial intelligence. Apa bang soal lalu berjawab. Ya akhirnya koneo. Ya, apa takon kena berjawab kan. Tapi ketika mereka kita suruh buat video nih, harus buat video mereka ngomong teks narasi mulai bla bla bibu ya kan. Keren, akhirnya kan terjadi proses edukasi nih. Minggu berikutnya teks deskripsi, gambarkan tata cara budidaya maggot. Mulai hari dia Pak beli bibit maggot. Saya Pak ada, saya perlu beli ide man. Secara tidak langsung mendekatkan diri dan belajar gitu nggih. Belajar. Nah, sehingga dalam konsep pendidikan, level tertinggi yang ingin kita capai kepada peserta didik adalah mereka mampu mencipta. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mencipta naskah. Naskah teks deskripsi, narasi, teks prosedur atau teks yang lainnya. Tapi yang lebih hebat lagi, mereka mencipta siklus pengolahan sampah dengan alat-alatnya ada di rumah nih, ada emlong, apapun, baskom dipakai bekas boleh. Langsung implementasi jadi dia. Tidak usah beli alat-alat yang baru. Gunakan aja yang di sekitar ada, apa alatnya ada, pasang lab maggot bang siap Sehat ayamnya. Jadi hal ini bisa kita implementasikan dengan amat sederhana. Dan dari semua bidang studi bisa menjadikan tema. Contoh nih, pelajaran IPA. IPA apa lagi? IPA udah plak tuh ilmunya mereka kan. Kemudian dari segi agama bisa singgung trihita karana. Hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan bisa dimasukkan ke situ. Kalau matematika, bagaimana perkembangan maggot dari hari ke hari, ukurannya, volume, berapa sampah yang dihabiskan. Semua bisa membahas. Berarti dari Pak Ian niki setelah menjalani niki, berarti kan perlu tambahan hubungan manusia dengan maggot. Itu sekarang terhubung terkoneksi ya. Nah, kenapa bisa nggak Tiang kan baru-baru niki tahu tentang maggot dan mungkin penonton yang nonton sini belum tahu maggot, nanti bisa searching bentuknya dulu. Yang dia ingin ketertarikan Pak Ian terhadap maggot nih awalnya bagaimana dan apa yang membuat Pak Ian keren maggot niki. Dan akhirnya Pak Ian di kantin sekolah ada maggotnya, di rumah juga ada magotnya kan, di kantong ada nih juga. Akan bau badan. Dia nggak bau kan, dia bilang di kantin Pak tan bau tan. Berarti yang membuat Pak Ian tertarik awal nih ke tapi gimana sejarah nih ke? Begini, kita kan di lembaga nih di Venus One Tourism Academy memberikan kesempatan kepada peserta latih kita untuk bayar kuliah dengan kelapa, dengan daun kelor lain sebagainya. Itu kan ada limbah nih. Kalau kelapa pada saat kita membuat VCO Virgin Coconut Oil kan ada ampas kelapa nih. Ampas kelapa liu terus 100 kilo per hari itu kita olah menjadi apa bang, bebek kati mud gitu. Udah kati dia udah bosan makan itu, akhirnya udah searching di internet gimana nih cara ngolah ampas kelapa. Ternyata ketemu maggot. Maggot dikasih ampas kelapa, sehat dia, luar biasa. Dan yang luar biasa, dan saya jadikan satu kajian di TTG kemarin, dan juara, bahwa maggot dikasih ampas kelapa, ujung-ujungnya ampas nih Pinano, ngasilkan minyak lagi. Loh, ampas ini ngasilkan minyak setelah dikonsumsi oleh maggot. Yang mana ampas itu adalah limbah yang harusnya sudah dibuang nih. Nah, dalam 1 bulan maggot yang satu kotak isinya 2 kg maggot dewasa, maka dalam satu bulan maggot dalam satu kotak itu ngabisin ampas kelapa 50 sampai 60 kg. Itu ngasil minyak 8 liter loh. Dan minyaknya untuk sabun mandi, minyaknya untuk buat lilin aroma terapi. Udah nggak minyak goreng. Berarti yang buat Pak Ian tertarik itu adalah fungsi maggot yang begitu banyak ya. Betul. Itu ya. Sampai hari ini di campaign ke yang lain diketok tularkan ke anak-anak didik, ke mahasiswa-mahasiswa ya Pak. Betul. Di samping di sisi penyelamatan lingkungan, ya kan, samping penyelamatan lingkungan, kita kembali ke nama Bali loh. Linano tahu Bali, makna Bali itu. Bali ya. Bali itu dari segi sudut pandang Tiang dan teman-teman yang lain, Bali itu adalah bantu ayah akasa, lindungi ibu pertiwi. Itu loh. Itu arti Bali yang sebenarnya. Bapak Akasa Ibu Pertiwi yang dibantu ya. Harus bantu dibantu ayah Bapak Akasa lindungi Ibu Pertiwi. Itu Bali. Good.
Nah, Inggris soalnya. ya, Good. bahasa Inggris itu. Very good. Nah, atas semangat itu, ya, apa semangat kita itu? carikan inovasi-inovasi yang sekiranya tidak berat. Ini kan pekerjaan yang amat simpel sekali. Just pilah Nggih. sampah. Ya, Yang organik kasih maggot, dia ada tulung ke maggotnya, diamin saja. Ini maggot, plok. Udah, langsung dia bekerja seperti magic yang digunakan oleh Magic Pump kita. Ya. Itu benar magic, bro. Ada cuma kita taruh lo di Taruh, sananya. udah dia secara agresif. Hore dia gitu dia kan. Wih, horenya luar Bukan. biasa lagi. Ya, benar-benar luar biasa. Akhirnya sampah terurai dengan sempurna tanpa bau. Ingat nih, kata kunci tanpa bau. Tanpa bau dia. Sehingga tidak menimbulkan rasa jijik. Ketika kita mengolah sampah bau kan jijik ujung-ujungnya Nggih. karena udah indera penciuman kita yang nolak semuanya. Ya. Tapi ketika kita ngolah sampah gak nimbulkan rasa jijik, itu the best way. Nah, ada dia tiang ampura Pak. Tiang selaku nak wani nih, apalagi gimbal, sangar. Kan mungkin dia walaupun dia nyoh aja sama God misalkan pasti kepin dia. Oh iya. Nah, ada Bapak punya mahasiswi yang anggaplah secara umum ya geli ya agak nggak umum soalnya sudut pandang oleh tentang maggot ini. Nah, upaya Pak Ian untuk membuat mereka tertarik, membuat mereka untuk mau terdorong dan tergerak. Tapi upaya Pak Ian ada rumus hipnotisnya apa Ya, gimana? jadi salah satu pendekatan yang kita lakukan adalah ya tentu informasi. Informasi. Informasi ini kan bisa lewat kita tampilkan kita buat sebuah banner-banner kecil, Nggih. kan? Di sana ada informasi tentang maggot, Heeh. siklus hidup maggot, manfaat Oh, maggot, ya. bagaimana maggot itu menjadi penyelamat lingkungan, gitu kan? Kemudian ada video-video yang kita standby-kan, Nggih. ternak maggot yang sudah sukses kita standby-kan itu. Oh, Jadi itu bisa dilihat gitu loh kan. Sehingga mereka gak perlu bertanya lagi, oh ya itu maggot di kantin jangan ulat gitu loh. Iya. Sempat sih ada pemberontakan dari ibu kandung dia. Nah, kan maksudnya di kantin jangan ulat gitu kan. Masa di kantin ada ulat gitu kan. Akhirnya lambat laun Tempat makan soalnya tempat kan. makan. Nah, ini kotak ulat ini ya makan gitu loh. Jadi biar akhirnya apa yang terjadi terbiasa. Nggih. Berarti perlu diinformasikan bahwa pertama mungkin maggot tuh nggak bau kan gitu dan nggak membahayakan. Justru malah ini ya sih musuh dia teman. Betul. Gitu ya. Bro gini sama bro kita tuh. bestie harusnya sama ya. Jadi itu upayanya. Ada nggak kasus yang sampai nggak mau nih kok gininya? Ada kasus yang nyerah yang Pak? Ya, ada sampai gitu. Dalam artian mereka gak mau melihat maggot di komunitas yang ada di lembaga tiang. Kebetulan sih mereka gak sampai seperti itu. Gak sampai. Nggih. Nah, kecuali ada tamu nih pertama datang, wih kok ulat, aduh gigi gitu kan. Yang Tapi belum tahu ya. Yang belum tahu. Tapi ujung-ujung lo ben, udah ben gitu. Iya. Akhirnya mulai mereka agak jijik gitu kok. Ya, karena gimana ya ketika ada satu kotak penuh itu isinya 5 kg maggot yang sedang seksi-seksinya itu, sedang gemul-gemulnya itu. Seksi banget loh. Gemul-gemul itu. Cabi-cabi. Itu cabi-cabi banget. Wih, itu dimainkan loh. Oh iya. Saya punya keponakan usia 2 tahun. Mereka mainin itu, enggak takut sama Berarti sekali. bisa dia bilang tak kenal maka tak sayang. Persis. Kena ya. Itu umum, itu sangat bisa dilakukan. Iya. Dalam kontribusi maggot. Dan yang tahu dari gerakan Pak Ian Pasak niki kan juga selain kreatif kan jenius membuat mekanisme pola bagaimana ya kadang-kadang kita bisa feedbacknya nggak ada ini kan tentang feedback juga tentang bagaimana setelah mahasiswa tertarik melakukannya mulai gini kan ada hal lain yang harus dipikirkan ini mau dibawa kemana bagaimana sistemnya bahan bakunya atau distribusinya kemana hasilnya itu kan bagaimana nih ada mekanisme Pak Ian dengan pihak swasta misalkan atau pihak pariwisata tapi Pak Ian. Jadi benar sekali Bino. Jadi kebetulan kami kan lembaga pelatihan kerja swasta yang melatih anak-anak ini terampil di dunia pariwisata. Mereka akan ujung-ujungnya akan bekerja di hotel. Nah kebetulan di kita kan ada kelas kuliner ini, kelas kitchen nih, yang mereka harus paham banget tentang pemilahan sampah dapur. Nah mereka juga bagian dari kurikulum mereka di lembaga kami, mereka harus memilah sampah sejak awal. Ya, karena kitchen penghasil juga ya. Penghasil sampah untuk makan maggot. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, karena kami mensuplai sumber daya manusia ke hotel, akhirnya kami sering dikunjungi oleh pihak ARD hotel. Nah, pihak-pihak hotel datang ke kami untuk sign MOU.
Nah, karena kebetulan ya tempat penangkaran BSF itu ya di tempat yang amat sentral sekali, tempat tamu duduk di belakangnya ada kandang BSF gitu loh. Jadi mereka apa tuh Pak gitu kan. Ya, tujuannya memang cuma pingin mau kasih tahu mereka sebenarnya. Berarti biar apa nih Pak? ya, Bali Soldier Black Soldier Fly. Keren. Keren. Nah, akhirnya ada beberapa mereka, Pak, kita nyari-nyari ini loh Pak. Nah, kita lagi nyari-nyari ini untuk membantu mengolah sampah organik kita. Ternyata apa Ima? Dan Binano. Karena mereka juga perlu sertifikat namanya Eco Sustainability hotelnya. Oh, ketemu jadinya ya. Mereka perlu, kita punya. Kita perlu, mereka perlu. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Pak, bisa gak bantu hotel kami Pak? Bapak yang supply gini ya. Oh, sangat bisa lah. Kan itu endingnya. Jenis itu. Kan? Nah, kebetulan juga saya ada ternak lele yang kelebihan supply itu ya kasih pakan lele gitu kan. Nah kemudian the nextnya mohon doanya juga ternyata setelah saya riset sebelum nyampe ke lele ini perlu ada belut lagi satu. Nanti ada ternak belut yang benar-benar menjadi sirkular ekonomi, benar-benar maggot itu bagaimana maggot itu bisa menghasilkan nilai tambah untuk ekonomi keluarga. Selain ketahanan pangan, ekonomi keluarga. Ada value ekonominya. Value ekonominya. Ini keren. Ya mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan udah jadi produk. Nggih, siap. Asengkara semua. Kita pindah geser lagi dari yang ganteng ke Izin ini, boleh ini? Boleh yang mau bilang gitu dah juga, Pak. Kita nggak usah ya Bu ya. Nggak usah. Iya. Cantik banget kopinya ya. Anak muda tapi peduli lingkungan dan niki real ya, nyamo real. Kita ini nggak mengada-ada, ini narasumbernya memang sudah sepak terjang beliau ini tidak bisa diragukan lagi. Ada namanya sebuah komunitas awalnya mungkin ya, jadi sekarang sudah jadi Magi Farm. Yang tanya tadi luar biasa magisnya usaha-usaha beliau dan timnya tentunya berserta komunitas-komunitas yang peduli lingkungan. Kita geser ke Sister Ima dari Magi Farm. Niki kan tidak umum ya, artinya Ima yang muda, cewek kok bisa ya kalau melihara labubu wajar lah. Melihara labubu, ini labubuku gitu kan, ini yang limited edition. Itu udah mainstream ya. Tapi ketika yang cantik muda begini tertarik untuk budidaya maggot tuh sepertinya seluruh dunia perlu mempertanyakan. Wow. Jadi napi yang latar belakang yang mendorong atau ada kisah napi kok bisa akhirnya jatuh hati ke maggot nih Mas, silakan. Oke, thank you ya Bli. Kalau ngomongin maggot tuh nggak jauh-jauh dari ngomongin suka makan. Bapak, Bli dan Ibu pasti suka makan dong, ya kan? Suka makan, saya juga. Jadi saya berawalnya tuh dari suka makan, suka nyoba-nyoba menu gitu kan ya. Habis itu ibu saya juga tiap hari masak di rumah. Nah satu hari saya baru mikir, ini kalau misalnya kita sering nyisain sampah makanan, nyisain makanan gitu ya. Kadang soalnya ada aja yang udah kadung dimasak tapi ternyata nggak habis. Gitu. Atau kadang ibu juga suka belanja ke warung cara meliang buat satu RT, satu Banjar gitu. Ada yang tersisa bahan. Ada yang tersisa bahannya gitu tapi kan. Tapi nggak pakai misalnya karena waktu. Iya karena waktu, soalnya dia baru ingat 20 tahun kemudian gitu ya. Udah nggak punya kulkas ya. Kayak Beli tadi katanya lupa kulkasnya di mana gitu kan. Akhirnya itu setelah dari makanan. Karena itu terus kita lihat, wah kok ternyata sehari itu di rumah bisa nyampe 1-2 kilo nih sampah makanannya. Nanya-nanya tetangga gitu juga. Sampah makanan juga banyak yang dihasilin dan tiap hari kita ngasilinnya gitu kan. Jadi dari situ tuh saya dan partner dan juga tim dari Magi Farm, waktu itu belum ada Magi Farm, belajarlah, coba telusuri sebenarnya tuh sampah-sampah ini kemana akhirnya gitu kan ya. Mungkin kalau kayak kata Bapak dan Ibu tadi, Bapak dan Ibu zaman dulu tuh kita masih tinggal punya tebe. Jadi sampah makanan tuh biasanya tinggal dibawa ke tebe. Tapi kalau sekarang kita urban area banyakan beton gitu ya.
pun nggak punya hewan ternak juga, kemana nih dibawa sampah makanannya gitu itu kan. masalah itu kan Itu jadi masalah. Ternyata ujung-ujungnya adalah ke TPA beli gitu. Soalnya kadang ada yang sudah mencoba untuk mengolah sendiri, tapi ketika ngomongin sampah makanan, cepat sekali sampah makanan tuh membusuk dan menimbulkan masalah lain. Masuk bau. Terus kadang kalau dihinggapin sama lalat-lalat hijau dia jadi sumber penyakit juga. Betul, jadi menimbulkan rasa tidak nyaman. Pang harus cepat-cepat nih dihilangin sama makanan nih gitu biasanya kalau kita. Tapi kita ngasilin tiap hari gitu kan. Nah, waktu kita ngelihat data memang ternyata di Indonesia yang paling banyak masuk ke TPA itu adalah sampah makanan, sampah organik. Di dalam sampah organik itu kan ada makanan, sampah basah dan sampah kering kayak daun-daun. Kalau di Bali canang gitu ya. Kalau di Bali, di TPA Bali tuh sampah makanan tuh nomor 2 terbanyak. Nomor 2. Di TPA Suung. Gitu. Jadi ini juga yang waktu mungkin Oktober 2023 inget sempat TPA kebakaran kan. Banyak juga TPA yang kebakaran di Bali, itu juga salah satunya karena si sampah makanan. Kok bisa gitu kan? Kok bisa sampah makanan disalah-salahin gitu kan? Dia kok aku yang disalahin gitu dia. Soalnya si sampah makanan ini ngeluarin gas metana. Gas metana, bener. Gas metana ini sangat rentan untuk terbakar gitu ya, apalagi di atasnya sampah plastik, cuaca, matahari menyinari kayak gitu, jadilah kebakaran. Pun selain itu mungkin another effect dari sampah makanan dan gas metananya ini, kalau dulu saya SD diajarin musim hujan tuh berber. Ya Pak ya, masih nggak tuh pertanyaan itu ya? Berber September, Oktober, November. Sekarang Januari baru hujan. Juga gitu berubah. Iya, jadi ada dampaknya ke perubahan iklim. Nah, dari makanan. Barulah bingung, apa dong solusinya untuk perkotaan nih, yang banyak rumahnya cuman beton aja. Kita cobalah cari-cari di YouTube, sarjana YouTube, kebetulan ketemu sama si maggot. Black Soldier Fly. Waktu saya lihat pertama kali sama yang lain, apa nih? Geli banget, tapi ngelihat stop motion yang pokoknya dia fast forward cepet banget videonya tuh kayak cepet banget dia makan sampah makanan si maggot-maggotnya. Saya langsung wow, menarik, magic ini gitu. Muncullah abis itu keinginan untuk riset lebih jauh. Barulah saya pelajari, ternyata saya ketemu kalau si maggot ini tuh dilahirin sama orang tuanya yang merupakan serangga Black Soldier Fly. Dimana uniknya si Black Soldier Fly ini tuh hidupnya cuma 7 hari. Dia itu satu keluarga sama lalat hijau sih. Mungkin saudara tiri Pak ya kayaknya. Satu kawitan tapi beda. Satu kawitan mungkin ya. Nah itu dia walaupun satu keluarga tapi punya bentuk yang beda. Tidak bermaksud body shaming. Tapi dia lebih langsing. Bentuk dan skill yang berbeda bener. Juga. Jujur bentuk dan skillnya berbeda gitu. Selama dia 7 hari jadi lalat, dia tidak makan sama sekali. Tapi dia fokusnya cuman mencari cinta pertama. Sekali aja, dia setia. Kawinnya cuman sekali. Di sini pada setia kan? Iya, generasi maggot. Teman-teman juga harus setia. Malu sama maggot. Jadi dia 7 hari itu untuk perkembangbiakan gitu ya. Jadi keren ada. Ini semakin tertarik yang dengan hidup 7 hari. Tidak makan. Enggak makan. Cari cinta pertama aja. Cari pasangan. Cari pasangannya. Sekali aja. Jadi ketemu bercinta. Ketemu nih tertarik dia, ini paling jegek nih gitu. Oke, kan. Deal gitu kan. Deal gitu kan. Jadian, kawin. Habis kawin, aduh, sedih sekali. Cowoknya mati duluan. Iya, cuman memang takdirnya cewek lebih strong. Bu ya, kita lebih strong ya. Setuju. Walaupun saya cowok. Jadi si betinanya akan mencari tempat bertelur dulu. Dia bertelur dulu supaya memastikan generasinya tetap terjaga gitu ya. Habis bertelur dia juga habis tenaganya dan langsung ikut menyusul suaminya untuk mati juga. Berarti Ima setiap melihat satu baby maggot
berpikirnya ini ada satu pria yang sudah berkorban untuk jadi sedih. Dan kami lah. Belum tambah musik dramatis ya. Tapi kayaknya rata-rata serangga mirip sih kayak gitu ya. Saya pernah dengar juga kunang-kunang juga kayak gitu. Iya. Memang purpose-nya tuh sangat-sangat mulia. Jadi sampai Ima ketemu Maggot itu sejak masih ingat ya tahunnya tahun berapa? Itu waktu COVID sebenarnya waktu November 2020 kurang lebih saya udah mulai ngerasa aduh apa ya kerjain nih lagi ya gitu ya. Soalnya saya dulu sebelumnya kuliahnya di Jogja. Terus habis itu lulus kuliah sama orang tua nggak boleh lagi merantau gitu harus pulang ke Bali. Ternyata balik ke Bali terekspos sama isu-isu lingkungan, isu sosial gitu ya. Terus merasa kayaknya saya harus melakukan sesuatu nih. Harus berkontribusi. Iya, gitu kan harus berkontribusi. Dan Maggot adalah salah satu senjata kontribusinya. Betul. Akhirnya ketemu si Maggot lah waktu 2020 November. Cuman udah 5 tahunan ya. Tapi itu masih riset-riset dan eksperimen beli. Saya masih kerja tuh. Magi Farmnya akhirnya baru lahir di 2023 Januari. Jadi dari 2020 sampai 2023 tuh belajar, lebih ke riset ya, lebih ke riset. Ketemu sama banyak orang karena waktu COVID juga banyak sekali ada pegiat maggot pembudidaya maggot ya karena waktu itu kan tourism lagi nggak begitu bagus. Akhirnya banyak yang mencoba untuk kembali ke peternakan, pertanian, peternak maggot. Banyak saya belajar dari orang-orang itu. Tapi akhirnya waktu Magi Farm muncul justru malah peternak maggot malah udah berkurang udah kembali lagi ke dunia pariwisata. Untung Pak Pasa masih. Konsisten. Iya, jadi kita ada betul. Jadi sejak 2003 lah 2023. 2023. Berarti Ima hari-hari sekarang tuh tiada hari tanpa maggot ya? Oh iya. Wow. Kecuali tidur, tapi tidur kadang mimpi maggot sih beli. Keren loh. Keren loh. Artinya tiada tanpa maggot. Volume sampah yang bisa dikurangi yang diolah gitu yang diolah per harinya itu berapa dari di Magic Farm aja nih Magi Farm ya. Kalau ngomongin masalah kemampuan maggot mengolah sampah itu biasanya dia minimal sehari itu makan 2 kali berat badannya sehari. Minimal 2 kali berat badannya sehari. Jadi kalau misalnya kira-kira saya 50 kilo nih, saya 50 kilo terakhir nimbang ya, nggak tahu sekarang udah naik apa belum. Berarti sehari kalau saya maggot, saya bisa makan 100 kilo sampah makanan. Minimal sehari, dan itu setelah dimakan langsung jadi kotoran. Kotorannya tuh kasgot. Iya, kasgot atau pupuk organik gitu. Nah, kalau di Magi Farm sendiri lagi tadi keluar kasgot. Kasgot itu pupuk tanah bentuknya. Itu apanya maggot? Kotoran. Pupuknya aja bermanfaat ya? Iya, kotorannya tuh jadi pupuk organik. Nah, habis itu kalau di Magi Farm kita biasanya pakai si maggot ini untuk menjadi pengolah sampah makanan buat hotel, restoran ataupun buat di rumah tangga juga beli. Bentuknya bisa dalam bentuk pengangkutan. Jadi biasanya kita kasih ember-ember ke user. User nanti harus milah dari sumber, wajib milah dari sumber. Milah, ditaruh sampah makanannya di ember ini, kita yang angkut sesuai jadwal. Atau yang kedua, kita punya sistem maggotnya yang kita bawain ke hotel dan ke rumah. Maggotnya di sana ditaruh selama 1 minggu, dikasih makan setiap hari sampai maggotnya gede. Dikasih sampah makanannya, sampah dapur, sampah expired, yang penting sama makanan ya. Habis itu dengan sistem ini biasanya kalau di 2024 kita sehari kapasitas baru 300 kilo sampah makanan. Sekarang per bulan ini udah 600 kilo per hari. Amazing. 600 kilo per hari. 18 ton itu. Tapi itu 18 ton per bulan. Tapi itu nggak bisa dicapai sendiri ya beli ya. Jangan sendirian nggak bisa. area pengolahan sampah makanan kita tuh cuma 100 meter persegi beli. Di 100 meter persegi ini
nggak berarti dengan kecil-kecil gini nggak bisa punya dampak gede ya. 100 meter persegi kita kapasitas maksimal 300 kilo. Nah sisanya ini karena kita bawain magotnya ke hotel, ke rumah, jadi mereka juga kita suruh mendata berapa sih timbangan sampah makanan yang ditaruh ke magotnya. Di situ another 300-nya adalah terjadi langsung di lokasi user. Jadi user biasanya hotel-hotel itu, bandara juga kita udah ada di bandara. Jadi mereka bisa lebih tidak punya trust issue gitu. Kadang kalau misalnya diangkut, kadang mereka juga mikir bener nggak nih diangkutnya diolah atau malah dibuang ke TPA. Kalau mereka yang ngolah sendiri, kan jadinya dia lebih confident, lebih yakin sampahku emang di sini aja. Gitu. Sekarang juga jadi sarana edukasi juga kan. Ya yang tunggu nanti setelah di hotel, di bandara, jadi restoran, di kantor bupati, di kantor gubernur, Astungkare, di kantor wali kota. Astungkare. Nanti kita harus coba kolaborasikan ya, Pak Bu. Jadi biar karena itu juga Manggalo kita juga harus aware dengan yang begini kan. Nanti di Pulau Nyama juga harus ada. Wajib. sebelum nyepi lah. Iya benar. Ya artinya kita mau kenalan lebih dalam, jadi ada yang datang ke sini, murid-murid juga datang kan bisa kita seperti yang Pak Basak bilang tadi Nika. Berarti yang setelah nikah kan proses ada 2 metode, boleh jasa magotnya ditaruh di sana tinggal sendiri atau dijemput sisa makanannya. Betul. Produknya yang ada value ekonominya di mana nanti ini dijual kemana itu gimana? Very good question. Bahasa Inggris. Jadi kalau si magot ini sebenarnya banyak sekali outputnya itu beli. Outputnya. Pertama dari magot dewasanya aja. Jadi setelah dia udah selesai makan sampah makanan dia jadi dewasa. Itu seperti kata Pak Pasek tadi, dia mengandung protein yang sangat tinggi. Nah itu bisa jadi pakan ternak, bisa lele, bisa ayam. Apalagi kalau dikasih ke ayam ya nanti cangkang telur ayamnya tuh bisa jadi lebih kuat gitu. Tapi kalau dikeplok tetap ya pecah. Udah sampai ya karena protein magot itu ya. Kaliumnya tinggi Itu terus kalau si kotorannya kan jadi pupuk organik tuh. Itu biasanya kita kembaliin lagi ke user, ke rumah tangganya. Nanti si pupuk organiknya jadi kayak benefit lah, tambahan ngolah sampah dapat pupuk organik. Punya gardennya dikasih pupuk organik. Terus lagi balik ke magotnya nih. Kalau magotnya juga dikeringkan dikeringkan itu sebenarnya dia bisa jadi, kalau misalnya kita cari BPOM mungkin bisa jadi sumber protein buat manusia loh, mungkin di tahun-tahun kapan nanti. Ini maksudnya gitu magotnya apa serangga jadi kering? Magotnya. Ulatnya dikeringkan. Iya, cuman kalau sekarang masih jadi pakan koi biasanya. Kalau dia udah kering. Biasanya kita suka makan kok. Pak Masa juga nyobain. Itu crunchy. Kayaknya kalau jadi bener. Di Udayana sempat dibikin jadi peyek. Glowing semua ini. Makan magot. Iya, terus antioksidan ya? Bener. Terus habis itu udah dikeringin, nanti dia digerus, ketemu output lain lagi, ada minyaknya sama ada bubuknya. Si bubuk proteinnya ini mungkin kalau di masa depan bisa jadi pengganti whey protein buat orang-orang nge-gym kali ya. Mungkin saya juga belum tahu. Mungkin ya. Bener. Cuman kalau sekarang di Magi Farm kita pakai buat suplemen anjing. Iya, karena mereka juga butuh protein kan. Yang udah dikeringkan. Yang udah dikeringkan, yang udah digerus jadi bubuk gitu. Baunya enak dia. Nyangluh, bahasa Balinya nyangluh. Nyangluh ya? Iya, crunchy itu nyangluh ya? Nyangluh bener. Crunchy itu renyah. Kalau kayak rasanya tuh kayak kulit udang. Kulitnya aja tapi ya. Kayak kulit kacang gitu rasanya. Kayak dedalu. Kalau pernah makan dedalu dulu. Kayak dedalu. Gitu. Itu jauh lebih sehat berarti ya karena protein itu dari kandungan protein dan antioksidan gitu Mbak Basok. Itu yang membuat dia. Literatur mengatakan demikian. Iya betul. Dan Magi Farm yang lebih dulu bersama Pak Yan mengetahui manfaat magot, kontribusi sistem yang kita anggap sistem magot ya kan, ada banyak sistem tentang pengolahan sampah nih kan, pengelolaannya. Jadi magot nih ada Magi Farm yang dengan servis yang bagus sekali, bisa minjam magotnya, bisa dijemput makanannya. Nah seandainya ada rumah tangga yang pingin belajar sendiri lah, kecil-kecilan di rumah,
artinya mulai dari dirinya sendiri. Bisa nggak model apa yang bisa diterapkan untuk masyarakat satu rumah tangga lah untuk melakukan gerakan ini juga modelnya? Kalau sama Magi Farm kita juga ada sih kayak program pendampingan gitu sih dia sama TPS 3R. Kebetulan partner saya juga hadir di sini dari TPS 3R Kertalangu. Blieka ya, semoga Blieka dengar. Itu pasukan Maggot juga iya benar. Luar biasa. Jadi kita juga sadar kalau mungkin sustainability ini tuh belum available buat semua orang saat ini karena ada biaya untuk melakukan ini gitu ya Blia. Cuman banyak juga orang-orang yang merasa pengen berkontribusi sudah aware sama isunya tapi belum bisa mungkin membayar jasa gitu ya. Jadilah kita ada program pendampingan ke TPS 3R. Biasanya kalau nggak ke TPS 3R kita juga ada yang kalau skala komunitas aja, misalnya satu komplek gitu ya, ngerasa pengen memberdayakan ibu-ibu PKK di sekitarnya gitu, kita bisa kasih pendampingan berarti juga. Kita bisa undang gitu nggih? Betul, nanti kita kasih sesi dan modul untuk gimana caranya membudidayakan maggot dan menggunakannya sebagai pengolah sampah makanan untuk skala komunitas. Gitu. Kalau mau lebih deep lagi, ternyata misalnya mereka juga mengalami kendala, nanti ada nggak kerjasamanya nih setelah selesai belajar gitu ya. Kita juga buka sistem di mana mereka bisa jadi partnernya Magi Farm in a way kalau misalnya mereka berlebih menghasilkan telur gitu ya, telur-telurnya Magi Farm bisa beli kembali gitu. Karena nanti kan itu telur-telur yang kami dapat kita pakai juga untuk ngolah sampah di hotel, di rumah tangga yang lain gitu. Nanti izin kita sertakan nanti di deskripsi kontak dan akun media sosial. Boleh. Untuk yang mau belajar nanti biar ada yang mengumpulin ibu-ibu di PKK-nya untuk diberi, karena ibu-ibu juga garda depan penghasil sampah. Jadi dan dia berharap mudah-mudahan Maggot juga berkontribusi terhadap tentang minyak awet muda itu loh. itu nendang sekali itu keren karena semua ibu-ibu takut tua dia. Mudah-mudahan ada manfaat. Tapi ketika berkontribusi positif terhadap lingkungan, jiwa kita tenang. Betul. Sampah kita tidak di tempat yang salah, tidur kita tenang. Nyenyak. Tapi saya ada note sedikit sih buat komunitas yang mau belajar juga. Perlu ditekankan bahwa ini butuh komitmen. Iya, saya nggak muluk-muluk ya bilang ini pasti mudah, tapi butuh komitmen gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar harus komit juga untuk ngejalaninnya. Konsistensinya itu lebih dibutuhkan ya, lebih. Iya. Dan memang tantangannya besar nih. Tapi yang sudah mulai jatuh cinta, nanti kita ngobrol juga karena kalau terlalu banyak yang tadi pria yang meninggal loh, pria Maggot yang meninggal itu demi mencari cinta sejati ribuan sehari ya. Itu lagu yang ini tuh melankolis nanti itu. Ayo kita bikin deh. Ya cocok sambil kita kembangkan Maggot. Nanti kan di sana video klipnya. Bener. Ya bersama menu nasi goreng telur Maggot. Karena proteinnya banyak dan nanti antioksidan. Dan luar biasa, terima kasih Ma penjelasannya sangat menginspirasi dari sejak pandemi berpikir menjadi apa yang bisa kita kontribusikan. Dan sekarang setiap hari tiada hari tanpa Maggot, bahkan tidur pun mimpinya mimpi Maggot itu. Dan Maggot adalah bukan musuh tapi sebuah teman, sahabat, bestie, senjata, bestie yang bisa kita pakai untuk cita-cita minimal mengurangi sampah yang ke TPA Dungun, plus bonus-bonus yang mungkin di masa depan akan lebih banyak lagi outputnya karena butuh penelitian juga tentang protein dan antioksidan. Kembali ke Ibu Made Roti mungkin. Ibu, tapi pesan-pesan Ibu terhadap nyamo-nyamo yang menonton podcast niki terhadap masyarakat Gianyar dan Bali pada umumnya. Ada sih Bu. Khusus untuk masyarakat Gianyar mungkin mari kita pilah sampah. Karena di Gianyar itu menjadi gudang seni. Nanti jangan sampai daerah pariwisata kita kotor terus tamu-tamu tidak datang lagi ke Bali. Itu karena merupakan penghasil PAD tertinggi di kabupaten.
dari segi pariwisata kita. Itu makanya ayo kita pilah sampah untuk mengurangi sampah ke TPA sehingga kita bisa manfaatkan di rumah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Nano. Semua luar biasa. Ayo, mau demi Bali niki, karena kalau pariwisatanya tempat kita kotor dan tidak layak kunjung ya, masyarakat pariwisata juga yang akan rugi nih. Akan jadi tidak punya penghasilan bahkan wajib. Pekerjaan kita. Ya, kita mulai pilah dan semakin terus belajar untuk semakin peduli. Ke Bapak Wayan Pasek, terus Pak isian gini. Jadi seperti pertanyaan Winano tadi, bagaimana kalau ada banyak yang tertarik untuk mengolah sampah dengan maggot? Itu harapan kita. Itulah sebabnya kenapa kita di dunia pendidikan ingin memberikan sebuah edukasi teknik budidaya maggot kepada peserta didik kita dari semua level, baik dari SD, SMP, SMA, SMK. Karena harapannya getok tular ini terjadi masif. Sehingga ketika ini terjadi masif, maka peran kita akan terdistribusi banyak sekali, sehingga masalah yang kita hadapi sedemikian krusial lebih cepat tertangani. Jadi ayo manfaatkan sampah rumah tangga sebagai emas hitam yang bisa kita kelola untuk meningkatkan, pertama, kesehatan keluarga, kedua, meningkatkan ekonomi keluarga, yang ketiga adalah meningkatkan kebersihan daripada lingkungan kita, sehingga lingkungan yang sabta pesona bisa kita gapai. Luar biasa. Saya dari Ima. Kalau dari saya mungkin pesannya lebih ke anak-anak muda kali untuk teman-teman generasi muda yang ada di luar sana, peduli lingkungan itu memang merupakan sebuah komitmen yang besar, tapi bukan berarti untuk memulainya itu kita perlu modal yang besar, terlalu besar juga. Yang penting mulai aja dulu. Nanti di tengah-tengah kalau ada yang salah, evaluasi, balik lagi, mulai lagi, lanjut lagi. Jadi pokoknya mulai aja dulu. Yang paling simpel kalau untuk kalau untuk urusan sampah, mulai dulu dari diri sendiri, milah sampah dari manapun sumbernya, mulai dipilah supaya nanti pengolahannya bisa lebih maksimal. Gitu. Luar biasa. Dan terima kasih 3 narasumber yang luar biasa yang dapat banyak inspirasi dari perwakilan pemerintah, edukasi, dan masyarakat yang sangat peduli. Pada intinya Pergub atau peraturan tidak ada artinya tanpa peran serta kita semua. Dan podcast ini kembali disclaimer, kita buat bukan untuk menggurui siapa-siapa, tapi tempat kita belajar untuk semakin pintar, merasakan, bukan merasa diri paling pintar. Jadi terima kasih Ibu Roti, semoga harapannya Bali dan Gianyar yang bersih terwujud sehingga pariwisata kita semakin smile. Dan Pak Yan, semoga terwujud cita-citanya di lembaga pendidikan. Semakin banyak Pak Yan bikin SMK gratis, dan semoga cita-citanya membuat ini semakin getok tular dan menjadi gerakan yang semakin masif, meskipun pelan tapi majunya ke depan. Dan Ima, mogi-mogi cita-citanya, doanya terkabul untuk mengajak generasi muda, ayo dalam generasi-generasi bumi dan lingkungan ini ada di tangan Nyamo-Nyamo. Ya banyak sumber yang bisa kita cari, banyak artikel, banyak tontonan yang bisa menginspirasi dan mengedukatif. Cari, semoga generasi muda bisa mengasih tahu ibunya, memberitahu bapaknya, maupun kakeknya bahwa maggot ini adalah makhluk yang baik. Dan sejauh ini maggot adalah mesin yang paling ampuh, paling sakti, paling magis untuk pengelolaan sampah organik. Sukses semua Ibu Made Roti, Pak Yan Pasek, dan Ima, semoga sehat sarasami, Sina Bantu Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Di sampingmu, diskusi sampai